Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa, teman-temanku semuanya, terutama mahasiswa-mahasiswiku di BIN Tegal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah pendidikan keterampilan dengan tema manajemen waktu. Pendidikan keterampilan itu mata kuliah yang mengajarkan kepada peserta didik supaya memiliki kreativitas, memiliki pola pikir yang cerdas. Ya, salah satunya adalah dengan mengatur waktu yang tepat, yang baik, karena waktu itu perlu diatur ya. Tidak ada orang sukses itu tidak mengatur waktu dengan baik. Orang kaya, dia bisa kaya itu karena mampu mengatur waktu, ya. Mampu mengatur bagaimana waktu untuk bekerja, mampu mengatur bagaimana waktu untuk istirahat. Nah, kalau tidak ada waktu istirahat, semuanya digunakan untuk bekerja, ya bisa jadi hasil yang didapatkan itu hanya bisa terkuras karena untuk menutupi rasa sakit yang akibat tidak mendapatkan waktu istirahat. Nah, ini bisa berbahaya. Maka orang sukses itu harus pintar mengatur waktu. Orang pintar pun demikian. Orang pintar ya itu harus memiliki komitmen kapan dia belajar, kapan dia bermain dengan teman, kapan dia berkumpul dengan keluarga. Kalau di dalam Islam itu malah justru ditegaskan ada 3 waktu yang sangat berharga ya. Waktu habis subuh ya, ba'da subuh atau setelah subuh. Ini waktu yang sangat baik untuk mengaji Al-Quran ya, membaca Al-Quran atau melakukan hal apa. Artinya di waktu ini tidak boleh tidur ya. Pantangannya itu adalah tidur. Nah, tidak boleh tidur karena dengan tidur habis subuh itu nanti bisa mengurangi rezeki gitu ya dalam Islam. Ada lagi waktu yang sangat berharga, waktu maghrib, pada maghrib ya. Pada maghrib itu waktu yang sangat tepat untuk digunakan untuk belajar. Nah, ini sangat baik ya, bisa mencerdaskan. Ada lagi waktu asar ya, pada asar itu waktu yang tidak boleh digunakan untuk tidur. Ya harus untuk santai-santai dengan keluarga kan begitu ya. Itu waktu asar ya. Jadi dalam Islam pun mengenal waktu, sangat berharga, sangat penting. Nah, ketika Anda misalkan menjadi seorang guru PIAUD, ini waktu-waktu ini harus diajarkan. Betapa pentingnya waktu-waktu yang diajarkan untuk hal-hal tertentu kepada peserta didik. Contohnya misalkan, anak-anak ayo kita nanti di rumah belajar ya habis maghrib bersama orang tua. Orang tua juga demikian harus terus memantau. Jadi betapa pentingnya tentang waktu. Anda baca surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu juga sudah jelas, wal asri ya, demi waktu, demi masa. Ya, sungguh orang-orang itu dalam keadaan rugi kalau dia itu kecuali bagi mereka yang amanu iman, alladzina amanu wa amilus solihat, amal bagus, berwasiat kepada kebaikan dan kesabaran. Ya, ini kuncinya ya. Jadi wal asri ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Ya, betapa pentingnya al-asr ini. Kita harus benar-benar mengatur waktu. Kalau dalam konteks untung rugi dunia akhirat ya, orang cerdas itu apa sih? Orang cerdas itu adalah orang yang mampu membuat bekal untuk akhirat. Dan demikian ya. Orang cerdas itu dalam Islam adalah orang yang mampu menyimpan bekal ya, orang yang mampu mengumpulkan bekal, bekal untuk akhirat nanti ya. Nah, ini adalah waktu ya. Jadi berbagai macam waktu itu ternyata ada beberapa anjuran-anjuran. Nah, inilah kita pentingnya untuk mengatur waktu atau memanage waktu ya, supaya kita menjadi orang yang berkualitas, orang yang baik, yang nantinya tidak menyesal ya, karena waktu itu tidak bisa diputar. Ya, kalau sudah terjadi ya sudah. Ya, mau apa lagi kita? Apa mau mundur? Tidak mungkin. Apakah nanti terulang kembali? Ya, tidak mungkin. Kalaupun terulang, itu suasananya sudah berbeda, nuansanya sudah berbeda. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan tentang waktu. Ya, inilah pentingnya manajemen
waktu, mengatur waktu dengan baik. Ingat ya, kalau kita tidak mampu mengatur waktu dengan baik, lafi khusrin tadi ya, kita sungguh akan masuk ke dalam orang-orang yang rugi ya. Syarat kecuali orang yang beriman, ya, saya ulangi lagi, iman, amal bagus, amal soleh, berwasiat kepada kebaikan dan kesabaran. Nah, ini harus kita pegangi. Ya. Dalam memberikan ajaran kepada anak didik kita juga harus demikian. Ya, harus memberikan amal bagus, ya, memberikan nasihat yang baik untuk anak didik seumuran SD, MI atau anak PIAUD begitu ya. Ini adalah pentingnya manajemen waktu. Oke, demikian. Semoga ada manfaatnya kuliah singkat ini terkait dengan manajemen waktu. Semoga dengan kita mampu memanage waktu, kita bisa mendapatkan peningkatan dari segi kualitas, ya, dari segi kreativitas dan produktivitas untuk diri kita yang nantinya akan diamalkan atau disebarkan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak PIAUD ya, Anda yang menjadi guru PIAUD. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar atau bisa dikirim ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.